Kali ini kita akan membahas mengenai frugal living, sebuah istilah yang sedang tren akhir-akhir ini, khususnya di kala pandemik dan sesudah periode pandemik berlalu. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan yang serba tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan yang tidak berpenghasilan tetap atau yang kehilangan penghasilan sebagian atau seluruhnya, mengubah gaya hidup seseorang bahkan keluarganya. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu ini saya akan menjelaskan mengenai makna yang lebih mendalam dari frugal living, berikut manfaat bagi kehidupan seseorang dan mereka yang ada di sekitarnya. Di video kedua, saya akan membahas mengenai tips untuk menjalani frugal living jika Anda memilih gaya hidup seperti ini. Mari kita mulai. Frugal living adalah gaya hidup yang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh, mindful, dengan pertimbangan dan analisis yang baik, disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas. Seseorang yang ingin menerapkan gaya hidup frugal harus paham apa tujuan keuangan mereka dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi, dalam menjalani gaya hidup ini, harus ada visi dan misi hidup, impian dan tujuan hidup di masa depan. Individu yang mempraktekannya akan melakukan perencanaan anggaran, memprioritaskan pengeluaran yang paling penting dan yang paling sesuai kebutuhan, serta pengelolaan utang. Pelaku frugal living akan mengurangi konsumsi dan pembelanjaan terhadap barang-barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Mereka lebih memilih untuk menikmati hidup berkualitas dengan standar mereka. Fokus mereka adalah pada tujuan jangka panjang daripada memenuhi kepuasan sesaat. Mereka lebih menghargai nilai dari uang yang mereka belanjakan dan sedapat mungkin membuat keputusan belanja yang bijak. Mereka cenderung tidak ambil pusing terhadap pendapat orang yang mengira mereka pelit. Seseorang yang menerapkan frugal living akan memilih memasak makanan sendiri di rumah daripada harus membeli di luar. Mereka pun tidak terlalu repot mementingkan gaya busana yang sedang tren atau repot-repot mengupdate barang elektronik yang sudah mereka miliki. Patut diingat, mereka yang menjalani frugal living tidak melulu membeli barang murah, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan daya tahan barang tersebut. Jadi ketimbang membeli sepatu yang murah tetapi cepat rusak karena penggunaannya di medan yang sulit, mereka akan memilih untuk membeli sepatu dengan harga agak tinggi tetapi awet dan bisa diandalkan di dalam kegiatan yang berat. Contoh lain, daripada menghabiskan anggaran untuk membeli secangkir kopi dengan harga mahal di luar rumah, para penganut gaya hidup ini akan berjuang membeli mesin pembuat kopi, supaya mereka bisa minum kopi yang sama nikmatnya, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah hingga beberapa tahun ke depan. Apa bedanya dengan orang pelit? Berbeda dengan frugal living, orang yang pelit seringkali enggan, takut, dan khawatir jika harus mengeluarkan uang, entah untuk membeli sesuatu atau untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Alhasil, mereka terdorong untuk membeli barang yang murah, padahal mutunya jelek. Mereka juga mungkin memilih untuk meminjam barang atau uang dari orang lain, atau menunggu orang lain membelikannya untuk mereka, padahal mereka mampu membelinya sendiri. 1-2 kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sering-sering tentu bisa menjengkelkan orang lain dan merusak relasi di antara mereka. Bagaimana dengan memberi kepada orang lain atau berbagi kepada yang membutuhkan? Jika untuk diri sendiri saja mereka menahan-nahan diri atau menunda-nunda pengeluaran uang, bagaimana mereka bisa dengan ikhlas memberi atau berbagi kepada yang lain? Patut diduga, mereka yang pelit ini bukanlah para dermawan yang murah hati dan berbaik hati kepada sesamanya. Apa manfaat frugal living? Pertama, menghemat uang. Dengan menerapkan frugal living, kita dapat mengurangi pengeluaran impulsif dan memprioritaskan pengeluaran yang penting. Hal ini dapat menghemat lebih banyak uang yang dapat ditabung untuk kebutuhan mendesak atau diinvestasikan untuk masa depan. Tak hanya itu, dengan frugal living, kita juga cenderung memilih barang-barang yang berkualitas. Meski mahal, barang tersebut lebih awet. Jika dihitung-hitung, ini lebih hemat daripada terus-menerus membeli barang murah karena berpotensi untuk rusak lebih cepat. Kedua, mengurangi utang. Frugal living dapat membantu mengurangi utang dan meminimalkan biaya bunga yang harus dibayarkan. Kita dapat mengurangi beban utang secara signifikan dengan memprioritaskan pembayaran utang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup.
Frugal living bukan berarti hidup dengan keterbatasan, melainkan hidup dengan bijak dan berkelanjutan. Kita dapat mengurangi stres keuangan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan mengelola keuangan yang baik. Keempat, menumbuhkan disiplin dan kemandirian. Frugal living melibatkan pengelolaan keuangan yang cermat dan membuat keputusan yang bijak saat berbelanja. Hal ini dapat membantu menumbuhkan kedisiplinan dan kemandirian dalam mengelola keuangan. Anda akan lebih bertanggung jawab dalam memilih gaya hidup dan mengelola uang. Kelima, demi kebaikan lingkungan. Frugal living bisa membuat kita hanya mempunyai sedikit barang tak terpakai atau membuang barang dalam frekuensi jauh lebih sedikit. Ini tentunya akan baik untuk lingkungan karena produksi barang membutuhkan sumber daya alam, mengeluarkan banyak energi, termasuk bahan bakar minyak untuk transportasi barang. Mengapa gaya hidup frugal living ini patut dipertimbangkan? Pertama, karena ketidakpastian dalam hidup. Tidak ada yang bisa diprediksi sedemikian akurat di dalam hidup ini. Selalu ada potensi risiko dalam perjalanan hidup, di dalam hal ini terkait urusan finansial. Dan urusan yang satu ini berdampak kemana-mana, ke dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pembiayaan kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga kegiatan sosial spiritual kita. Karena ketidakpastian ini, keberadaan dana darurat tentunya penting untuk dipersiapkan. Ini pun termasuk dana untuk kehidupan masa depan ketika kita kehilangan sumber penghasilan tetap, entah karena PHK, pensiun dini, kerugian usaha, atau memasuki usia lanjut. Kedua, keterbatasan sumber daya alam. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk, sudah waktunya frugal living dipertimbangkan agar kita tidak menghambur-hamburkan sumber daya dengan percuma, tidak makan dengan berlebihan, tidak memproduksi sampah yang tidak perlu, serta kebiasaan lain yang berpotensi merusak alam. Ketiga, keteladanan hidup. Anak-anak belajar dari orang tuanya atau mereka yang lebih senior. Ketika para senior meneladankan frugal living, mereka pun akan terinspirasi untuk mengikutinya. Makin banyak orang yang bijak dan cerdas dalam memanfaatkan potensi sumber daya finansial dan non-finansialnya, tentunya akan berdampak positif dalam kelestarian alam dan keberlangsungan generasi selanjutnya. Apa beda frugal living dan minimalis? Gaya hidup frugal living dan minimalis sama-sama melatih seseorang untuk berhemat, jauh dari kebiasaan hedonisme, sehingga memudahkan seseorang mencapai tujuan finansialnya. Keduanya juga berpotensi meminimalkan kerusakan lingkungan akibat sampah-sampah yang ditimbulkan oleh sifat konsumerisme. Frugal living adalah gaya hidup yang berorientasi pada kebutuhan, bukan keinginan semata. Individu yang menerapkan gaya hidup ini dilatih untuk mengelola uang secara bijak dan mengurangi kebiasaan konsumtif. Ini bisa dilakukan dengan cara mempertimbangkan secara matang setiap pengeluaran, kemudian dilanjutkan dengan memprioritaskan penggunaan uang pada hal-hal yang memberi nilai sejati. Gaya hidup ini bisa diterapkan dengan membuat anggaran dan mencatat pengeluaran secara detail, melakukan perbandingan harga sebelum membeli barang, memperbaiki dan menggunakan kembali barang yang rusak, serta menghindari pembelian yang impulsif. Sedangkan minimalis adalah gaya hidup yang menekankan pada penyederhanaan hidup. Artinya, seseorang cukup memiliki beberapa barang saja yang paling penting, paling sesuai dengan kebutuhannya, serta memberikan kebahagiaan sejati. Keterikatan emosional terhadap barang-barang dikurangi atau dihilangkan, sehingga akan tercipta suasana yang lebih damai, ruang yang lebih teratur, dan kegiatan yang lebih bernilai. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan sejumlah tips untuk menerapkan frugal living. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.